Kekacauan dunia sekarang ini diakibatkan oleh keyakinan akidah apokaliptik tentang akhir zaman, di mana masing-masing pihak, tiga pihak ini, tripartit ini memaksakan kehadiran Mesias, kehadiran Yesus Kristus yang kedua, dan Al-Mahdi menurut Syiah itu mereka memaksa kehadirannya dengan membuat kekacauan sebagai syarat mutlak terjadinya perang akhir zaman, perang besar di akhir zaman itu. Inilah yang bikin dunia ini tidak aman. Dan pusat konfliknya itu, epicentrum gempa politiknya itu adalah di Yerusalem, karena Israel ingin dia menjadi penguasa tunggal dunia. Kenapa? Karena simbol Dajjal itu ya, melihat dunia ini dengan satu mata, dengan satu orientasi, itulah yang dunia ini akan dikendalikan oleh kekuatan Yahudi. Dan itu pasti akan terjadi karena sesuai dengan hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman, Dajjal akan berkuasa di muka bumi ini, dan dia menjadi representatif dari Pax Judaica. Baru setelah itu kemenangan Allah berikan kepada umat Islam. Hayyikum bidahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan aktivitas kegiatan kita, dan juga alhamdulillah kita dengan izin Allah dan taufik hidayahnya kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan 1447 Hijriah teriring doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima semua amal ibadah kita dan kita diperjumpakan kembali di bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat dirahmati Allah, jamaah Masjid Wisma Bakri yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur perkembangan dinamika geopolitik perang yang terjadi di Timur Tengah saat ini. Alhamdulillah semalam pada waktu deadline yang ditentukan bahwa Amerika akan melakukan serangan besar-besaran kepada Iran kalau tidak menyetujui gencatan senjata. Alhamdulillah semalam sudah berhasil ya disepakati poin-poin gencatan senjata, dan kemudian akan ada perundingan, dan gencatan ini berlaku selama 2 minggu. Tentu kita patut bersyukur pada Allah ya, walaupun ada jeda 2 minggu ya, tapi belum pasti apakah gencatan senjata ini, perdamaian ini bersifat permanen nanti setelah hasil negosiasi selama 2 minggu ke depan. Maka itu kita perlu menelaah ya firman Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keselamatan. Karena pertarungan ini bukan pertarungan kita sebagai bangsa Indonesia. Ini adalah pertarungan orang-orang zalim. Maka sebagaimana Al-Qur'an mengajarkan kita doa Nabi Nuh ya, doa Nabi Nuh ketika berada di atas kapal, ketika beliau diselamatkan oleh Allah dari banjir itu, masih di atas kapal ya. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulk faqulil hamdulillah alladzi najjana minal qaumiz zalimin. Allah perintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk berdoa memuji Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan kami dari kaum yang zalim. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan doa ini ya kita semua bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan zalim.
yang ditunjukkan, dipertontonkan oleh kaum-kaum yang sangat zalim kepada umat Islam, juga kepada seluruh umat manusia, yaitu al-maghdubi alaihim dan ad-dallin. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala berikan pelajaran pada kita, doa ketika akan berlabuh Nabi Nuh itu. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya, ini kan situasi dunia ini mirip seperti kalau kita membayangkan peristiwa zaman Nabi Nuh itu penuh ketidakpastian. Ya, setelah gencatan senjata ini apa? Apa yang akan terjadi kemudian? Bagaimana nasib perjuangan Palestina? Karena dalam 10 poin gencatan senjata Amerika dengan Iran ini itu tidak sama sekali menyinggung dampaknya terhadap Palestina. Jadi memang saya membaca dari sejak berdekade-dekade ya, perang di Timur Tengah ini antara Amerika Serikat dan Israel dengan lawan-lawannya, ya, yaitu poros perlawanan seperti Iran, itu polanya sama, ya, menenggelamkan masalah Palestina dan kemudian tidak ada kejelasan. Sehingga orang sibuk mengurusi dampak-dampak perang yang ada di antara mereka pihak bertiga ini, tapi tidak memikirkan bagaimana nasib perjuangan Palestina itu. Nah, di tengah ketidakpastian ini, Allah mengingatkan kepada kita doa Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Ya, kalau perang itu berlanjut panjang, tidak jelas arahnya, kemudian akan seperti apa wajah dunia ini dan tantangan ekonominya secara global, maka kita berdoa dengan doanya Nabi Nuh alaihissalam. Ya Allah, Tuhanku, anzilni munzalan mubarakan. Ya, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi. Ya. Dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Ya. Jadi kita harus memiliki optimisme, ya, pertolongan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, oleh sebab itu perang Amerika dengan Iran ini juga harus menjadi pelajaran buat kita. Ya, pelajaran apa yang bisa kita petik? Ini umat Islam ini kan dalam posisi yang lemah. Ya, kita tidak memiliki daya tangkal, deterensi. Padahal Al-Quran mengajarkan kepada kita wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Ya, di dalam surat Al-Anfal ayat 61, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan apa? Agar kita mempersiapkan diri. Ya, kekuatan ini harus kita bangun, nggak bisa kita mengandalkan bantuan kasih sayang dari orang lain, ya. Mengandalkan perlindungan dari Amerika terbukti gagal, ya. Negara-negara Timur Tengah harus membayar mahal. Walaupun ada pangkalan Amerika Serikat di negara-negara Teluk, ya, imbas dari perang Teluk pertama tahun 91 ketika invasi Irak ke negara Kuwait, ya. Yang itu kemudian memaksa negara-negara Teluk ini untuk menghadirkan kekuatan internasional, mendirikan pangkalan militer untuk mencegah serangan dari luar. Ya, tetapi ternyata pangkalan militer itu dan ketergantungan negara-negara Arab Muslim, ya, terhadap perjanjian pertahanan dengan Amerika itu juga tidak membuahkan hasil. Nah, sebab itu kita harus belajar dari Iran, ya. Meskipun beda mazhabnya, meskipun banyak di antara kita yang tidak setuju kepada mazhab resmi yang dianut oleh negara Iran, ya, paling tidak untuk saat ini, itu kan kita harus mengambil pelajaran dari manapun, ya. Al-hikmatu dhallatul mu'min, ya. Kebijaksanaan atau ilmu pengetahuan itu adalah barang hilangnya orang-orang yang beriman. Anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Di mana kapan saja dia kehilangan barang itu, maka dia lebih berhak untuk mengambilnya. Ya, jadi kita harus ambil pelajaran baik dari musuh maupun dari kawan sendiri. Ya, Iran ini walaupun diembargo 47 tahun, dari tahun 79 sampai sekarang 2026, ya. Jadi yang lahir menjelang atau pasca revolusi Iran 79 ini tentu mengalami masa-masa itu, ya, perang Iran dengan Irak, kemudian apalagi yang lahir tahun 70-an, ya. Bagaimana semangat pemuda-pemuda
Islam di dunia ini ya mengeluhkan revolusi Iran ini sebagai contoh. Ya, contoh untuk apa? Ketangguhan, resiliensi. Ya, walaupun kita berbeda mazhab, pandangan akidah dan masalah-masalah keagamaan antara Ahlus Sunnah dengan mereka ini, ya kita harus mengambil banyak pelajaran dari mereka. Ya, di antaranya apa? Yaitu kemampuan mereka untuk ya berinvestasi dalam dunia pendidikan. Jadi di Iran itu 90% rakyatnya sarjana. Ya, tidak ada yang tidak belajar. Paling apes ya nasib pendidikannya itu ya hanya sampai SMA, dan itu hanya 10% dari total rakyat. Ya, selebihnya semuanya mereka ini pendidikan tinggi. Ya, pejabat tingginya semua orang-orang lulusan perguruan tinggi S2 S3. Ya, S2 S3-nya yang benar gitu ya. Bukan abal-abal gitu. Ya, kayak macam pejabat-pejabat kita kan nggak jelas ijazahnya dari mana itu ya. Tahu-tahu dapat gelar doktor, tapi ketika ngomong ke publik nggak becus gitu ya. Bikin kebijakan juga ngaco gitu. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting ya. Nah, inilah yang disebut dengan a'iddulahum. Jadi kekuatan itu bukan kita bangun untuk melakukan agresi kepada orang lain, kepada bangsa lain. Tapi kekuatan yang kita bangun itu, terutama militer, pertahanan, itu adalah untuk mencegah serangan dari luar. Nah, itu fungsi itu turhibu nabihi aduwallahu aduwakum. Mari kita lihat. Kita harus ambil pelajaran karena perang ini kan belum bisa dikatakan selesai ya. Ini masih tanda tanya ya. Setelah negosiasi ini apakah akan permanen atau nanti mulai lagi serangan itu. Nah, kita harus baca anatomi perang di Timur Tengah ini ya. Awalnya kan kemarin Amerika itu membayangkan ya operasinya cepat sebagaimana mereka berhasil menundukkan Venezuela dan mengambil kekayaannya. Karena kepentingan Amerika itu adalah untuk melemahkan Iran dan mengambil kekayaan alamnya. Sama dengan ketika kasus invasi di Irak, juga kemudian di Afghanistan, lalu kemudian terbaru kemarin di Venezuela. Ya, dengan apa? Operasi ya, serangan dekapitasi. Dekapitasi ini adalah konsep pemenggalan kepala. Kalau kepala pemimpin tertinggi sebuah negara itu berhasil dibunuh, maka dianggap perlawanan negara itu melemah dan tidak ada lagi suksesi. Mereka membayangkan rezim ini akan berubah, akan berganti, ya, dan jatuh runtuh itu sistem negara itu juga ikut runtuh, ya. Tapi ternyata tidak, ya. Kenapa? Karena apa yang diestimasikan, apa yang dibayangkan oleh Amerika tidak semudah apa yang mereka bayangkan, gitu ya. Kenapa? Sampai minggu kelima peperangan itu, ya. Amerika ini bisa dikatakan tidak mencapai tujuan-tujuan perang itu secara strategis. Pertama, gagal dia menumbangkan rezim. Gagal juga untuk memicu pemberontakan dari dalam, karena invasi serangan dari luar ya, itu tidak akan berhasil menguasai, mengcapture sebuah negara kalau tidak ada dukungan dari rakyat. Ya, seperti halnya invasi di Irak itu. 2003, kenapa Amerika berhasil? Bukan hanya karena serangan invasi daratnya, ya Amerika didukung penuh oleh NATO, tidak. Tapi juga karena faktor di dalam negeri Irak itu yang rentan lalu kemudian dimanfaatkan oleh Amerika untuk mendapatkan dukungan rakyat. Sehingga elemen-elemen rakyat Irak itu memberontak terhadap Saddam Hussein dan mendukung Amerika untuk menggulingkan Presiden Saddam Hussein, termasuk milisi kelompok-kelompok Syiah. Ya, kelompok Syiah di Irak itu termasuk minta bantuan ke Amerika itu, berterima kasih ya. Jadi kalau sekarang misalnya analoginya sekarang kita mengkritik kenapa negara Teluk itu minta perlindungan Amerika ya, hal yang sama sebenarnya itu juga berlaku. Bisa kita kritisi juga bahwa tindakan kelompok Syiah yang ada di Irak itu waktu tahun 2003 juga sama meminta perlindungan, memanfaatkan kekuatan Amerika untuk menggulingkan Saddam Hussein. Jadi posisinya ya mirip-mirip gitu ya. Nah, jadi memang di dunia Timur Tengah ini ya tidak jelas ini konsep bagaimana dia memiliki ketahanan ya, pertahanan negaranya itu masih harus ada intervensi dari luar untuk mengubah sebuah sistem pemerintahan atau rezim gitu ya. Nah, kemudian juga tujuan Amerika itu dan Israel tentu saja adalah untuk menghancurkan program nuklir. Nah, sekarang
dengan perjanjian poin gencatan senjata yang secara prinsip disepakati, apa yang terjadi? Ternyata Amerika menyetujui pengakuan hak Iran atas pengayaan uranium menjadi nuklir. Ya. Nah, ini kata-kata pengayaan uranium menjadi nuklir itu bias ya. Apakah nuklir itu untuk tujuan damai, untuk pengembangan teknologi, ya, atau juga untuk persenjataan militer. Nah, ini kan memberikan kesempatan, dan semua aset-aset Iran yang dibekukan selama blokade 46 tahun ini, 47 tahun ini akan dibuka, ya. Kemudian sanksi-sanksi ekonomi yang selama ini itu kemudian dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Artinya apa? Ini tujuan dari serangan ini bisa kita baca bahwa Amerika memang gagal ya untuk mencapai tujuan utamanya. Dan konflik ini yang tadinya mengandalkan kekuatan bersenjata, kekuatan militer ya, berubah menjadi bagaimana pertahanannya ya. Ketahanannya itu daya tahannya itu seperti apa? Sebab semakin lama perang, semakin panjang usia peperangan ini, itu akan semakin menguras energi dan sumber daya dari kedua belah pihak. Nah, tentu kekuatan dunia ini juga tidak mau terseret. Ya, walaupun Rusia dan Cina ikut terjun secara tidak langsung, tapi dengan membantu Membantu mengirimkan satelit, ya, ordinat, kemudian mengirim bahan-bahan kimia untuk untuk bikin hulu ledak rudal-rudal balistik Iran ya. Tapi kan Rusia dan Cina ini kan tidak secara terang-terangan mengatakan kami berada di belakang Teheran gitu. Nah, poin gencatan senjata terbaru ini itu karena Cina memberikan lampu hijau untuk Teheran berunding ya negosiasi dengan Amerika. Jadi ini tidak bisa lepas dari kekuatan besar dunia lainnya gitu. Kenapa? Karena tujuan Amerika menyerang Iran dengan Israel ini itu berbeda antara tujuan Amerika dengan tujuan Israel. Tujuan Amerika itu sebenarnya ingin mencekek ekonomi Cina, ya, menghadang kebangkitan ekonomi Cina ini. Dengan apa? Dengan memutus pasokan energi, supply chain energinya itu diputus, ya, sehingga melemahkan industri yang ada di Cina. Ya, kalau Israel tujuannya jelas, ya, untuk melemahkan Iran ini, mengganti rezim, ya, kemudian menghancurkan program nuklirnya. Kenapa? Karena Israel memandang rezim Iran hari ini itu sama seperti Haman yang menjadi pembantu utama Fir'aun yang melakukan penindasan dan memperbudak bangsa Yahudi ketika mereka berada di Mesir. Dan Haman ini konon berdarah Persia, ya. Nah, kan mereka memandangnya secara teologi itu rezim Iran yang sekarang, ya, bukan rezim Iran yang sekuler sebelumnya berkuasa, itu dipandang seperti Haman, ya, yang menyiksa, yang memperbudak dan ingin menghancurkan bangsa Yahudi, gitu ya. Nah, apa yang dirahmati Allah, oleh sebab itu ada di sini tujuan, kemudian strategi, ya, motif, penggerak psikologis ini berbeda tiga pihak ini, ya. Kalau Israel itu punya tujuan utamanya adalah merombak peta Timur Tengah menjadi the New Middle East. New Middle East itu adalah bahasa lain, bahasa yang halus dari Israel Raya. Jadi dia akan melakukan rekonfigurasi, ya, konfigurasi ulang Timur Tengah ini bagaimana bisa didominasi secara penuh, ya, oleh kekuatan Israel, politik dan ekonominya dihegemoni oleh Israel. Dengan apa? Dengan runtuhnya sistem yang ada di Iran ini. Karena Iran memimpin poros perlawanan terhadap hegemoni Israel dan Amerika. Ya. Kenapa Iran dan Israel ini punya proyek hegemoni? Ya, sama-sama punya hegemoni. Ya, proyek regionalnya itu memang dua-duanya punya ambisi. Satu, membangkitkan mimpi Israel Raya. Yang kedua, Iran ini ingin membangkitkan mimpi Persia Raya. Karena setiap peradaban tua di atas muka bumi ini, sebagaimana Amerika juga, ya, itu mereka memposisikan dirinya, membayangkan dirinya itu sebagai representasi dari
peradaban-peradaban tua yang pernah ada eksis sebelumnya di atas muka bumi ini. Sama Amerika juga mengklaim dia meneruskan kejayaan Imperium Romawi, ya, karena dia Barat kan, ya, Anglo-Saxon, ya, Anglo-Saxon yang ada di Eropa itu, anak cucu keturunannya kan ada di Amerika, ya, mereka ini kan orang-orang yang dimigrasikan lah, dihijrahkan dari Eropa ke Amerika, ke benua baru itu yang ditemukan konon oleh Christopher Columbus, ya. Dan kemudian Yahudi mewarnai pembangunan Amerika sejak awal kemerdekaannya. Jadi Yahudi di akhir abad ke-18 dan 19 dari Rusia, dari Eropa Timur itu banyak yang, dan Eropa Barat itu banyak yang hijrah ke Amerika. Mereka ingin menemukan kebebasan beragama, sebagaimana yang pernah saya sampaikan dalam beberapa forum di sini. Karena Yahudi dulu menghadapi persekusi, tidak disukai oleh kelompok Katolik, ya, oleh masyarakat Eropa, ya, yang rasis dan anti Yahudi, antisemitik, ya. Maka oleh kekaisaran Rusia waktu itu, Yahudi ini banyak yang kemudian diusir, kan mereka kemudian tinggal di benua Amerika. Dan dalam tempo 1 abad, 100 tahun, ya, dominasi Yahudi yang merupakan imigran dari Rusia kebanyakan, itu mereka sudah mampu menempati posisi-posisi strategis dan menjadi pengendali lobi ekonomi dan politik di Amerika, baik di Senat maupun di Kongres Amerika, ya, termasuk menguasai departemen-departemen, kementerian-kementerian strategis, ya, seperti pertahanan, luar negeri, treasury, ya, keuangan dan lain sebagainya, termasuk Bank Sentral Amerika. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, jadi kalau Amerika ini, ya, tujuannya apa? Ingin menundukkan Iran secara absolut dengan kekuatan militer, ya, tanpa mandat dari Kongres atau PBB. Jadi perang kemarin itu dia juga memang berkejaran dengan waktu, ya, karena Kongres itu dia harus mempertanggungjawabkan keputusan perang ini oleh Donald Trump, ya, harus dibawa ke Kongres untuk disetujui apakah berlanjut atau tidak. Nah, karena alasan-alasan strategis seperti ini, maka kemudian Amerika juga harus mengambil keputusan untuk bernegosiasi ulang dengan Iran, ya. Sementara Iran, ya, dia punya kepentingan apa? Untuk mempertahankan Republik Islamnya. Sebagai representasi Republik Islam Iran itu sebagai representasi dari kejayaan Persia Raya sebelumnya. Karena antara Persia dengan Islam ini kemudian menyatu, ya. Mereka membawa kebanggaan dua, ya, kebanggaannya sebagai kelanjutan dari kejayaan Imperium Persia, dan juga mereka melanjutkan kebanggaan sebagai penolong atau pembela Ahlul Bait lah, katakan begitu. Ya, walaupun kita bisa berdebat tentang apa yang dimaksud dengan Ahlul Bait bagi kelompok Syiah ini. Nah, jadi ini menyatu, ya. Ini kebanggaan, national pride bagi Iran, ya. Harga mati bagi mereka untuk mempertahankan Republik Islam menurut Syiah, ya. Nah, maka itu strategi militernya bagi Israel ini perang eksistensial. Semua pihak ini adalah perang eksistensial, ya. Karena apa? Ada penggeraknya itu teologi, ideologi Zionis, ya, untuk menghancurkan musuh. Siapapun yang akan menghalangi proyek Israel Raya, mau itu Arab, mau itu Persia, mau itu dia itu Sunni, mau itu dia Syiah, ini akan digilas, akan dilindas oleh Israel, ya. Apalagi Israel sekarang kondisinya sekarang pemerintahannya itu adalah pemerintahan ekstrim religius, ya. Sudah pemerintahan yang betul-betul menjalankan roda kebijakan negara itu berdasarkan teologi, ya, berdasarkan kitab suci, ya, berdasarkan kitab suci. Jadi kalau umat Islam dilarang, ya, oleh kaidah sekularisme, ya, jangan bawa-bawa teks suci, teks agama ke dalam politik, ya. Kemudian kita dijerumuskan kepada sebuah kaidah, ya, konstitusi harus berada di atas kitab suci. Nah, itu terbalik. Israel dan Amerika sekarang itu konstitusinya itu di bawah kendali penafsiran kitab suci mereka masing-masing, ya. Anda bisa lihat pernyataan-pernyataan pejabat tinggi Israel, mulai dari presidennya, perdana menterinya, sampai menteri-menterinya,
itu selalu menggunakan teks kitab suci. Ya, Amerika, Menteri Pertahanannya, Menteri Luar Negerinya, ketika mendukung perang untuk mendukung Israel, itu selalu bawa teks kitab suci Bible menurut penafsiran evangelikal, ya, Kristen Protestan. Ya, sementara kita umat Islam kalau menggunakan narasi agama kitab suci dianggapnya kita apa? Teroris, ya. Dianggapnya kita ini ekstremis, ya. Dianggapnya kita ini kaum radikal. Ya, nggak boleh bawa kitab suci, ya. Kitab suci itu nggak boleh berada di atas konstitusi gitu ya. Nah ini, jadi kita ini sudah dibuat sedemikian rupa cara berpikir kita agar tunduk kepada apa? Agenda, ideologi, ya, pertemuan kepentingan antara Zionisme Yahudi dan Zionisme Kristen, ya. Bapak yang dirahmati Allah, maka itulah ada di sini misi teologis, ya, ada yang dipendam oleh mereka. Jadi perang di Timur Tengah ini, ya, bukan hanya sebagai taktik untuk mengisolasi Iran, ya, kekuatan poros perlawanan, ya, tapi juga menjadi kendaraan untuk mendesain ulang arsitektur geopolitik di kawasan Timur Tengah. Ya. Nah, perang ini itu punya misi teologisnya. Ya, bukan hanya dibingkai dengan isu keamanan. Ya, isu keamanannya apa? Bahwa ini ya Islam radikal, Syiah dan Sunni ini poros perlawanan itu berbahaya bagi keamanan Timur Tengah. Tapi ya secara teologis ya perang ini dibingkai dengan misi ya menuju Israel Raya. Ya, itu misi suci keagamaan. Makanya tahun ini ya Masjidil Aqsa itu ditutup bersamaan dengan dimulainya perang serangan terhadap Iran. Apa yang mereka lakukan kemarin di hari Paskah, ya, Passover, Paskah menurut menurut Yahudi, ya, bukan Paskah Nasrani, bukan. Paskah Yahudi ini itu adalah Passover. Passover itu adalah peringatan perayaan syukuran bangsa Yahudi ini berhasil selamat dari penindasan bangsa Mesir, dari kerajaan Raja Mesir, Firaun. Ya, dan mereka berhasil melintasi negara Mesir, ya, Laut Merah, kemudian ditolong oleh Allah dengan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam itu bisa menyeberangi Laut Merah sampai ke wilayah Palestina yang dijanjikan Tuhan, kata mereka. Nah, itu dimulai dari tanggal 1 April, puncak perayaannya tanggal 8 hari ini, kemudian berakhir ada yang tanggal 9, tanggal 10. Nah, selama periode perayaan Paskah Yahudi ini mereka melaksanakan perayaannya secara eksklusif itu di bawah lokasi Masjidil Aqsa, sehingga wilayah area itu memang dikosongkan oleh tentara Israel, ya. Nah, oleh sebab itu di sini apa? Jadi ada ilusi, ya, ilusi dengan menghancurkan misalkan petinggi-petinggi struktural, ya, di Iran itu, lalu diharapkan bisa mengalahkan Iran ini, ternyata juga tidak bisa. Ini gagal untuk meruntuhkan perlawanan. Ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, oleh sebab itu di sini sebenarnya sudah diperingatkan, ya, secara hitung-hitungan politik, data intelijen, ada peringatan juga secara intelijen dan juga di institusi militer, ya, itu sudah diingatkan bahwa kemungkinan Amerika perang ini menang, ya, itu tidak bisa mutlak, ya, tidak bisa mutlak, ya. Nah, sebab dalam keterangan dari intelijen ini, ya, Direktur Intelijen Nasional Amerika mengkonfirmasi ke Kongres bahwa Iran tidak akan mengaktifkan program nuklirnya sebelum perang dimulai. Justru dengan adanya perang ini, ya, itu akan mendorong dan mempercepat Iran untuk pengayaan uranium, gitu. Nah, jadi ini keputusan yang salah kaprah, ya. Kemudian ada juga peringatan dari Kepala Staf Gabungan Angkatan Perang Amerika, ya, bahwa Iran itu tidak sama seperti Venezuela. Ya, perang ini akan panjang dan pasti akan menguras ekonomi, ya, termasuk dampaknya kepada dunia global. Nah, siapa yang membuat keputusan perang ini tanpa mandat dari Kongres Amerika dan mengabaikan publik Amerika yang menolak perang di Iran? Hanya 3 orang. Ya, presidennya Donald Trump,
Menteri Luar Negerinya Marco Rubio, dan Menteri Perangnya, ya, Pete Hegseth, ya, itu Menteri Perang, bukan Menteri Pertahanan. Dia sudah mengganti nama nomenklatur kementeriannya menjadi Kementerian Perang, ya. Itulah negara adidaya itu begitu, ya. Jadi mereka punya kekuatan itu digunakan untuk perang, untuk agresi, ya. Nah, ada jebakan tenggat waktunya nih. Jadi hanya punya 60 hari waktu, 2 bulan, karena ini sudah sebulan lebih, ya. Dan belum ada tanda-tanda sukses seperti halnya di Irak tahun 2003. Maka 60 hari ini kan batas Donald Trump untuk melaporkan hasil perang ini ke Kongres. Kalau terjadi hal hasil yang signifikan, dianggap betul-betul real kemenangan bagi Amerika, maka Kongres akan memberikan lampu hijau. Ya, tapi kalau belum ada tanda-tandanya, nah ini bisa jadi kiamat politik juga bagi Donald Trump ini. Ya, di mana dia kehilangan legitimasi publik Amerika yang menolak perang, ya. Nah, sementara bagi Iran, ya, dia bermain dengan waktu, kesabaran ini sudah menjadi hal yang biasa. Ya, 47 tahun di embargo, ya. Sehingga ada meme, ya, berkembang banyak beredar di media sosial ketika Amerika berhasil menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, itu disebutkan ini satu orang tua ini, ya, berkuasa lama itu sudah 6 atau 7 presiden Amerika, ya, mulai dari siapa, Ronald Reagan, ya, kemudian George Bush, ya, senior, ya, kemudian George Bush Junior, kemudian Obama, kemudian ini itu sebagainya. Jadi setelah 6 atau 7 presiden, ya, ini pemimpin Iran ini baru bisa dikalahkan, bisa mati gitu, ya. Jadi biasa orang Iran itu sabar itu biasa, ya. Dan dia peradaban tua, ya, yang sangat kuat, ya, selama berabad-abad, ya, dan tidak bergantung kepada siklus pemilu jangka pendek. Kenapa? Sistem di Iran itu, politik itu dikendalikan oleh sistem yang disebut dengan IRGC, ya, Islamic Revolution Guardian Corps, ya, atau Korps Garda Revolusi Islam, ya. Jadi siapapun yang akan memimpin itu mereka sudah siapkan skenarionya, ya. Jadi skenario perang Mu'tah itu dipakai betul, ya. Kalau jenderal panglima tertinggi pertama wafat, sudah disiapkan ini yang akan menggantikan. Kalau yang kedua ini wafat, ini akan menggantikan. Kalau yang ketiga ini seperti itu. Jadi mereka punya kesiapan dan tidak bergantung kepada satu figur. Sehingga memanfaatkan durasi konflik yang panjang ini untuk menyerap biaya perang lawan. Nah, sekarang biaya perangnya itu kan nanti di 10 poin itu, ya, itu memaksa Amerika untuk membayar ganti rugi perang. Nah, siapa yang akan bayar ganti rugi perang? Ya, kena batunya ini ya negara-negara Arab. Negara-negara Teluk itu pasti akan ditagih itu bill-nya, ya, ditagih bill tagihan biaya perang itu, ya. Jadi memang ini kita harus mendorong, ya, pemimpin-pemimpin negara Islam, ya, negara-negara Arab, ya, walau bagaimanapun mereka adalah saudara kita harus beri nasihat, kita harus berikan advice yang baik, ya. Anggaran mereka punya anggaran uang yang sangat besar itu, ya, keuntungan dari sistem petrodolar itu. Kenapa tidak mereka investasikan, ya, di negara-negara Muslim? Kenapa tidak mereka memanfaatkan kekuatan militer negara-negara Muslim yang lain untuk memberikan jaminan perlindungan keamanan di Timur Tengah? Ya, ada Turki, ada Pakistan, ada Mesir yang kuat. Ya, mungkin dalam batas tertentu juga Indonesia bisa memainkan peran, ya, di sana, karena perhatian Presiden Prabowo sekarang kan sangat kuat, ya, terhadap pertahanan, ya. Nah, ini. Jadi kemudian investasi dalam bidang teknologi, bukan hanya militer, ya, teknologi, pengembangan teknologi, ya, pertanian, pengairan, kemudian AI dan sebagainya. Ini tidak digunakan dengan baik. Jadi uang itu, ya, hanya digunakan untuk investasi properti, ya, untuk gagah-gagahan, ya, bikin kota begini canggih seperti Dubai, ya, Arab Saudi bikin proyek NEOM dan lain sebagainya. Jadi itu
tidak meningkatkan kualitas sebuah bangsa, tapi hanya sebagai kebanggaan, ya, bisa membangun pencakar langit dan lain sebagainya. Tapi di sana yang jadi pekerja profesional itu adalah orang asing, ya, orang asing, terutama India, ya, kemudian lagi negara-negara Barat, banyak yang menjadi ekspatriat, jutaan ada di Timur Tengah itu. Jadi uang itu juga habis untuk membayar gaji tenaga-tenaga pekerja asing, ya. Bapak yang dirahmati Allah, sementara mereka tidak peduli kepada persoalan investasi dalam bidang pendidikan. Nah, terakhir, ya, ini juga harus menjadi pelajaran buat kita, bagaimana Teluk Persia ini, ya, Selat Hormuz terutama, ini menjadi senjata pemusnah ekonomi. Jadi nggak perlu bikin senjata pemusnah massal seperti yang dituduhkan kepada Saddam Hussein. Ya, ini senjata geografis, ya. Geografisnya Iran ini betul-betul dimanfaatkan, ya. Karena 20% pasokan minyak global, 20% pasokan gas alam, dan pupuk kimia 30% itu melalui selat ini. Ya, termasuk Indonesia. Ini bergantung kepada gas, impor gas dari Timur Tengah dan impor pupuk kimia. Ya, kalau dua ini, ya, terganggu pasokannya, ini urusan perut, ya, urusan ekonomi dagang, ya. Orang nggak bisa jualan gorengan, ya, emak-emak nggak bisa masak, itu repot, ya. Walaupun kita punya duit tapi nggak bisa masak, nggak bisa makan, ya, buah-buahan semuanya itu memerlukan sayuran, ya, semua produk makanan itu perlu pupuk kimia, ya. Nah, kita masih bergantung ini, makanya apalagi di sini, nah nih kenapa Amerika bernafsu ingin merebut Iran ini, karena untuk melemahkan Tiongkok. 50-70% impor energi Cina itu melewati selat ini. Dan nilai perdagangan Tiongkok dengan negara-negara Teluk itu 256 miliar dolar. Jatuhnya Iran, ya, rezim Iran saat ini itu berarti runtuhnya pasar global. Dan geografi kelautan ini menyandra rantai pasokan bagi dunia yang menjadikan kelangsungan hidup kawasan itu bergantung mutlak pada stabilitas selat ini. Maka tuntutannya kan, kalau kamu nggak mau diserang, ya harus buka itu. Buka Selat Hormuz ini. Tapi ya harus dibayar mahal. Membuka Selat Hormuz, tapi Amerika mengakui hak kedaulatan penuh. Dan Iran bisa menentukan tarifnya, ya. Nah, apa yang dirahmati Allah, yang kita khawatirkan sebenarnya bukan hanya Iran ini jatuh rezimnya, ya, tapi the next, siapa selanjutnya akan menjadi sasaran. Karena yang namanya Israel ini, ya, dia dalam konstitusi negaranya itu sampai sekarang tidak mau menetapkan batas wilayah negaranya. Kalau kita, negara kita, konstitusi kita kan ada batas wilayahnya jelas. Ada hukum internasionalnya jelas kita patuhi. Israel itu nggak ada. Ya, jadi konstitusi satu-satunya di dunia negara yang tidak menentukan batas negara itu hanya Israel. Artinya apa? Dia ingin ekspansi terus. Ya, dan dia mencanangkan Israel Raya itu 8 negara, termasuk Mesir. Jadi minan Nil ilal Furat, from Nile River to Efrat, ya, dari Sungai Nil sampai ke Sungai Efrat. Nah, nanti di Sungai Efrat ini, itu kan Sungai Efrat ini salah satu yang terpanjang di dunia selain Sungai Nil, ya. Dia panjangnya itu 6.000 kilometer. Ya, bercabang ke banyak negara. Yang paling besar negara yang dilalui oleh Efrat ini adalah Iran, ya, kemudian Irak dan Suriah serta Turki. Nah, dalam hadis Nabi di akhir zaman itu dinyatakan bahwa salah satu tanda kiamat itu adalah Sungai Efrat ini akan mengering, dan kemudian ketika mengering airnya tidak ada, maka di situ akan ada gunung emas. Dan itu akan menjadi incaran bagi banyak bangsa besar di dunia. Nah, apakah nubuat ini kita akan saksikan? Karena arahnya sudah ke sana. Ya, ini daerah Iran, daerah panas yang menjadi wilayah Israel Raya dalam bayangan Zionis, ya, itu adalah wilayah yang semuanya kaya akan sumber daya alam. Kalau dia kuasai semua, maka dia menjadi penguasa tunggal dunia
Israel akan menggantikan Amerika. Jadi kalau pusat sekarang ada yang namanya Pax Americana setelah Perang Dunia Kedua, sebelumnya adalah Pax Britannica, maka Israel dengan perang ini sebenarnya punya misi terselubung, ingin menggantikan Pax Americana menjadi Pax Judaica. Pusat dunia itu bukan lagi di Washington DC ditentukan, tetapi ditentukan di Yerusalem. Yerusalem itu adalah ibu kota abadi Israel, dan Yerusalem ini adalah titik panas konflik dunia karena melibatkan 3 agama, masing-masing punya Mesias, rebutan siapa Mesiasnya, wallahu alam ya. Mesias bagi Yahudi, itu katanya nabi akhir zamannya Yahudi, tapi sebenarnya itu Dajjal. Dalam Kristen itu ada juga disebut dengan Mesias itu kembalinya the second coming of Jesus Christ. Ya, kembalinya kedua kali Yesus Kristus. Padahal nanti kalau dalam itunya tafsiran lain itu bukan Yesus Kristus yang kembali, tapi ini adalah antikris yang akan muncul. Dan di kalangan Syiah itu disebut dengan Imam Mahdi Al-Muntazar. Nah, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah ya tidak menggunakan konsep-konsep seperti itu, karena dalam hadis-hadis tentang Al-Mahdi, dalam hadis-hadis Ahlus Sunnah tidak disebutkan secara spesifik nama Al-Mahdi itu, ya. Kemudian juga derajat hadisnya banyak ulama yang mendhaifkan, ya, seperti halnya Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah mendhaifkan semua hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Nah, kenapa ada keyakinan nih kekacauan dunia sekarang sebagai penutup ya, 1 menit. Kekacauan dunia sekarang ini diakibatkan oleh keyakinan akidah apokaliptik tentang akhir zaman, di mana masing-masing pihak, 3 pihak ini, tripartit ini memaksakan kehadiran Mesias, kehadiran Yesus Kristus yang kedua, dan Al-Mahdi menurut Syiah itu mereka memaksa kehadirannya dengan membuat kekacauan sebagai syarat mutlak terjadinya perang akhir zaman, perang besar di akhir zaman itu. Inilah yang bikin dunia ini tidak aman. Dan pusat konfliknya itu, epicentrum gempa politiknya itu adalah di Yerusalem, karena Israel ingin dia menjadi penguasa tunggal dunia. Kenapa? Karena simbol Dajjal itu ya, melihat dunia ini dengan satu mata, dengan satu orientasi, itulah yang dunia ini akan dikendalikan oleh kekuatan Yahudi, dan itu pasti akan terjadi karena sesuai dengan hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman, Dajjal akan berkuasa di muka bumi ini, dan dia menjadi representatif dari Pax Judaica. Baru setelah itu kemenangan Allah berikan kepada umat Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute mempersembahkan buku Kronik Perlawanan Palestina karya Muhammad Ilhami, peneliti sejarah Arab terkemuka. Buku ini menyajikan ringkasan sejarah Palestina modern dan kontemporer, mulai dari kemunculan gagasan kembalinya Yahudi ke Palestina hingga momen meletusnya badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023. Sebuah peristiwa besar yang hingga kini belum berakhir. Pembahasan dalam buku ini mencakup akar-akar ideologi Zionisme,
kondisi yang melingkupi berdirinya gerakan Zionis oleh Herzl, alasan di balik keberhasilannya yang tidak mampu dicapai oleh para pendahulunya, serta bagaimana situasi masyarakat Palestina di akhir era Kekaisaran Utsmaniyah. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana dunia barat berhasil menanamkan benih Zionisme yang jahat dan asing di tanah suci ini, dan mengapa bangsa Arab beserta dunia Islam di belakangnya tidak mampu mencegah penanaman benih tersebut, apalagi menghentikan pertumbuhannya yang tampak aneh, cepat, bahkan melesat seperti roket. Buku ini juga mengulas lahirnya perlawanan rakyat Palestina, tahapan perkembangannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatannya, serta momen-momen penting yang menentukan kemajuannya atau kemundurannya. Buku ini menjelaskan mengapa pada masa tertentu gerakan-gerakan non-Islam lebih menonjol dibandingkan gerakan-gerakan Islam, dan bagaimana gerakan Islam kemudian mengambil alih peran tersebut. Gerakan Islam inilah yang memimpin pembebasan wilayah pertama di Palestina, yakni Jalur Gaza, sebuah wilayah yang telah melalui 5 pertempuran besar sebelum akhirnya mengejutkan Israel dan dunia dengan melancarkan serangan luas terhadap Israel. Buku ini diakhiri dengan sejumlah kesimpulan pemikiran dan politik yang diambil dari sejarah kronik perlawanan Palestina. Dapatkan sekarang juga. Hubungi segera admin order buku-buku pilihan di www.fahamalquran.com atau WhatsApp 0877 7063 7192. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Al-Quran. Baitul Maqdis Institute, ilmu memimpin pembebasan Masjid Al-Aqsa.